Selamat berjumpa kembali anak-anak. Dalam video kali ini, lanjutan dari bagian pertama. Tujuan pembelajaran kali ini menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan masalah sederhana atau soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama, membaca soal dengan seksama untuk menemukan dua kalimat informasi dan satu kalimat pertanyaan. Lalu langkah kedua, membuat pemisalan dari apa yang ditanyakan dan dari kalimat informasi pertama. Langkah yang ketiga, menyusun persamaan kuadrat berdasar kalimat informasi kedua. Lalu yang keempat, menyelesaikan persamaan kuadrat. Dan yang terakhir, karena ini soal cerita, menjawab pertanyaan. Kita masuk pada soal dan pembahasannya. Jumlah dua bilangan adalah 25 dan hasil kalinya adalah 136. Tentukan selisih kedua bilangan tersebut. Langkah-langkahnya, yang pertama tadi kita mencari kalimat informasi, ada dua kalimat informasi, lalu satu kalimat pertanyaan. Mana kalimat informasi yang pertama? Jumlah dua bilangan adalah 25. Kalimat informasi yang kedua, hasil kalinya 136. Dan kalimat pertanyaannya, tentukan selisih kedua bilangan tersebut. Masuk langkah kedua, kita membuat pemisalan. Yang ditanyakan selisih kedua bilangan. Berarti kita harus menemukan bilangan pertama dan bilangan kedua. Maka untuk pemisalan bilangan pertama dan bilangan kedua ini yang kita misalkan. Bilangan pertama kita misalkan X. Maka bilangan kedua, bagaimana pemisalannya? Menjadi 25 dikurangi X. Mengapa? Karena ada informasi jumlah dua bilangan adalah 25. Berarti bilangan 2 itu adalah 25 kurangi X. Langkah ketiga, kita akan menyusun persamaan kuadrat. Dari kalimat yang kita ketahui sebagai kalimat informasi kedua, hasil kali sama dengan 136. Ada kata sama dengan, itu menunjukkan adanya dua ruas. Hasil kalinya sebagai ruas kiri dan ruas kanannya 136. Kita sudah memiliki bilangan pertama dan kedua. Hasil kali kedua bilangan itu berarti X dikalikan bilangan kedua 25 kurangi X sama dengan ruas kanannya 136. Langkah berikutnya buka kurung dengan distributif X kali 25, 25X, X kali negatif X kuadrat, ruas kanannya sama dengan 136. Kita ingat, persamaan kuadrat bentuk umum, ruas kanan harus 0. Maka 136 kita pindah ke kiri. Kita urutkan sekalian ya. Negatif X kuadrat, kita tulis dulu. Lalu, yang memuat X, 25X ini positif, tetap positif. Lalu konstantanya kita ambil dari ruas kanan pindah ke kiri, jadi negatif 136. Menyelesaikan persamaan kuadrat di mana koefisien X kuadratnya negatif itu agak menyulitkan. Maka kita bawa saja koefisien X kuadratnya menjadi positif dengan cara dikali negatif 1. Kita lihat kedua ruas dikali negatif 1 tidak merubah pengertian, masih sama dengan kalimat awal. Negatif kali negatif 1 jadi positif X kuadrat, positif 25X menjadi negatif 25X, negatif 136 menjadi positif 136, dan ruas kanannya 0 kali negatif 1 adalah 0. Ini kita sudah memiliki persamaan kuadrat dalam bentuk umum. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat berikut sebagai langkah keempat. Kita selesaikan. X kuadrat dikurangi 25X ditambah 136 sama dengan 0.
X kuadrat koefisiennya 1. Berarti kita nanti akan mempunyai perkalian suku 2 yang diawali suku depannya adalah X kali X. Koefisien X-nya negatif 25, konstantanya 136. Maka kita butuh dua bilangan yang kalau dijumlahkan negatif 25, kalau dikalikan positif 136. Pilih dua bilangan, siapakah itu? Negatif 8 dikali negatif 17, 136. Lalu jumlahnya negatif 25. Kita akan tuliskan pada bentuk suku 2 berikut. Karena ini X kuadrat berarti suku yang di depan itu X kali X. Lalu suku yang di belakang itu negatif 8 dan negatif 17. Ini pemfaktoran dari penjumlahan dan pengurangan ini menjadi bentuk perkalian. Faktor yang di depan berbentuk suku 2, yang di belakang juga suku 2. Suku 2 kali suku 2 hasilnya 0. Maka salah satu faktor, kalau hasilnya 0, itu berarti nilainya 0. Bisa X negatif 8 sama dengan 0 atau X dikurangi 17 sama dengan 0. X kurangi 8 sama dengan 0, berapa nilai X-nya? 8. X dikurangi 17 sama dengan 0, nilai X-nya 17. Kalau ini kita pilih X-nya 8, ini sebagai bilangan pertama, maka bilangan keduanya adalah berapa tadi? 25 dikurangi X ya. Nilainya 25 dikurangi 8 sama dengan 17. Seandainya kita pilih X-nya yang 17, karena ini dua-duanya memenuhi ini. Kalau X-nya kita ambil 17, maka bilangan kedua adalah 25 dikurangi X, yaitu 25 dikurangi 17. Berapakah hasilnya? 8. Maka kalau kita lihat, bilangan pertama ataupun kedua itu adalah 17 dan 8. Berarti bisa dipulangkan. Hasilnya tetap sama. Langkah berikutnya kita menjawab pertanyaan. Pertanyaannya tadi, berapa selisih kedua bilangan tersebut? Jadi, selisih kedua bilangan tersebut adalah bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. 17 kurangi 8 berapa? 9. Demikian anak-anak, ini soal pertama. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal kedua. Sebuah segitiga siku-siku, panjang sisinya berturut-turut A cm, A tambah 1 cm, dan A tambah 2 cm. Jika luasnya 6 cm persegi, tentukan panjang sisi miringnya. Sisi siku-siku ada dua. Sisi yang terpanjang itu sisi miring. Nah, dari tiga pemisalan ini, manakah yang paling panjang? Kita lihat. Panjang sisi diketahui ada 3 macam. A plus 2, A plus 1, dan A. Bilangan yang terbesar pastinya A tambah 2 atau A plus 2, lebih dari A tambah 1, lebih dari A. Nah, sisi yang terpanjang adalah sisi miring. Lalu menyisakan dua sisi, berarti yang satu sebagai alas, yang satu sebagai tinggi. Coba kita lihat gambar ini. Alasnya A, tingginya A plus 1, yang miring, yang paling panjang, yang paling besar bilangannya itu A tambah 2. Bagaimana alas dan tinggi kalau dibalik? Tidak apa-apa, masih sama maksudnya ya. Segitiga siku-siku memang mempunyai dua sisi yang saling tegak lurus, satu sebagai alas, satu sebagai tinggi. Pemisalan sudah, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Kita cari kalimat informasi yang kedua. Coba dicari, ada jika luasnya 6 cm persegi. Ada luas, ada bilangan. Ini bisa kita tuliskan luas sama dengan 6 cm persegi. Ada ruas kiri, ada ruas kanan. Ini bisa kita pakai untuk menyusun suatu persamaan kuadrat. Apa rumus luas segitiga? Alas dikali tinggi bagi 2. Kita coba. Alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 6. Satuan kita tinggalkan dulu ya.
Alas kita ganti A, kali tinggi tadi siapa? A plus 1 per 2 sama dengan 6. Kita bertemu dengan bentuk persamaan ruas kiri, ruas kanan yang masih memuat pecahan. Baik anak-anak, kita buat supaya tidak memuat pecahan, biar nanti dalam perhitungan pemfaktoran kita tidak menemui kesulitan. Lebih mudah kalau kita buat dalam bentuk yang tidak memuat pecahan. Caranya, ruas kiri ada penyebut 2 pada pecahannya. Maka supaya berbentuk tidak memuat pecahan, kita kalikan kedua ruasnya dengan bilangan 2. Apa jadinya? Ada pembilang per 2 dikali 2. Hasilnya adalah A dikali A plus 1. Ini pembilangnya. Lalu ruas kanannya 6 dikali 2, 12. Langkah berikutnya buka kurung. A kali A kuadrat ditambah A kali 1, A, sama dengan 6 kali 2, 12. Kita buka kurung, A kuadrat ditambah A sama dengan 12. Ruas kanan kita buat 0, maka 12 kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif. Sekarang kita peroleh A kuadrat tambah A dikurangi 12 sama dengan 0. Ini sudah berbentuk persamaan kuadrat dalam bentuk umum. Dan koefisien A kuadratnya sudah 1 positif. Ini mudah untuk kita faktorkan. Kita akan selesaikan pada langkah berikutnya menyelesaikan persamaan kuadrat ini. A kuadrat tambah A dikurangi 12 sama dengan 0. Kita pilih dua bilangan dulu. Yang kalau dijumlahkan 1, kalau dikalikan negatif 12. Siapakah dua bilangan itu? 4 dan negatif 3. Kita akan faktorkan suku 2 kali suku 2 bentuknya. Nah, menjadi siapa? A kuadrat berarti ini A kali A, lalu dua bilangan positif 4 dan negatif 3 kita tuliskan sebagai bilangan kedua di dalam faktor suku 2 kali suku 2 ini. Sekarang perkalian menghasilkan 0, maka salah satu faktornya bernilai 0. Bisa A tambah 4 sama dengan 0 atau A kurangi 3 sama dengan 0. A tambah 4 sama dengan 0, A-nya ketemu negatif 4. Kalau A dikurangi 3 sama dengan 0, A sama dengan 3. Kita kembalikan, A tadi siapa? A itu adalah alas. Mungkinkah alas itu negatif? Tidak mungkin, karena panjang sisi tidak mungkin negatif. Maka A sama dengan negatif 4 tidak memenuhi. Kita ambil A sama dengan 3. Nah, pertanyaannya sekarang kita jawab pertanyaannya, tentukan panjang sisi miringnya. Panjang sisi miring berapa ini? A tambah 2. A kita pilih tadi 3 tambah 2, jawabnya 5 cm. Demikian contoh soal yang kedua. Bisa diterima? Lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Taman berbentuk trapesium sama kaki dengan panjang sisi-sisinya sejajar, yaitu X tambah 4 meter dan 3X plus 2 meter. Jika jarak kedua sisi sejajar 2X meter dan luas taman 180 meter persegi, tentukan keliling taman. Kita cari kalimat informasi yang ada di sini. Trapesium sama kaki. Namanya trapesium punya dua sisi sejajar. Di sini diketahui X tambah 4 dan satunya panjangnya 3X tambah 2. Lalu ada kalimat informasi kedua. Jarak kedua sisi sejajar 2X meter dan luas taman 180 meter persegi. Kalau kita lihat ini berarti 2X itu masih sebagai kalimat informasi yang pertama. Kalimat informasi yang kedua yang kita pakai untuk menyusun persamaan kuadrat itu yang kedua ini, luas taman 180 meter persegi. Lalu kalimat pertanyaannya tentukan keliling taman. Maka pemisalannya untuk mengetahui kelilingnya kan kita butuh
panjang sisi-sisinya. Maka inilah pemisalannya ada di sisi-sisi yang diketahui ini. Kita misalkan dengan gambar. Ini gambar trapesium sama kaki dengan panjang sisi sejajarnya X tambah 4 dan 3X tambah 2. Sementara jarak kedua sisi sejajar atau sering kita mengatakan ini tinggi. Berarti tinggi dengan jarak pada trapesium ini artinya sama. Mengapa? Karena sama-sama garis yang dimaksud itu tegak lurus dengan kedua sisi sejajar. Paham ya? Nah, berapa tingginya? 2X. Yang di sini sebagai jarak kedua sisi sejajar. Nah, dengan kalimat kedua, luas taman 180 meter persegi. Kita tulis luas sama dengan 180, ruas kiri, ruas kanan. Ini bisa menyusun persamaan kuadrat. Kita lihat luas rumusnya apa? Jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2 sama dengan 180. Kita jumlahkan sisi sejajarnya, X tambah 4 ditambah 3X plus 2. Boleh kita buat dalam satu kurung dulu. Dikali tinggi, tingginya 2X, jangan lupa per 2. Sama dengan ruas kanan 180. Kembali kita menemui bentuk pecah. Supaya tidak pecahan, penyebut ini 2. Kita pakai bilangannya untuk mengalihkan kedua ruas dengan bilangan 2 ini. Sehingga penyebutnya bisa kita sederhanakan menjadi 1 ya. Jadi tinggal siapa ini? X plus 4 tambah 3X plus 2 dikali 2X. Kita jumlahkan sekalian. X tambah 3X berapa? 4X. 4 tambah 2 sama dengan 6. Lalu dikali 2X. Per 2 dikali 2 menjadi hilang. Karena menjadi 1 per 1 kan tidak perlu ditulis. Lalu ruas kanan 180 kali 2, 360. Kita buka kurung. 4X dikali 2X, 8X kuadrat. Ditambah 6 kali 2X, 12X. Sama dengan 360. Ruas kanan kita buat 0. Kita pindah ruas 360 menjadi negatif 360. Kita baca lengkap. 8X kuadrat tambah 12X dikurangi 360 sama dengan 0. Bilangan ini, koefisien X kuadrat, koefisien X dan konstantanya, bilangannya cukup besar. Kita lihat, mereka punya FPP. Lebih baik kita sederhanakan dengan cara kedua ruas kita bagi 4, kan masih ekivalen. Siapa FPP 8, 12, dan 360? Adalah 4, maka kita bagi 4 kedua ruasnya. 8X kuadrat menjadi 2X kuadrat, ditambah 12X menjadi ditambah 3X, dikurangi 360, dibagi 4 menjadi dikurangi 90, sama dengan 0. Selanjutnya, kita mencari nilai X, berarti kita masuk ke langkah berikutnya menyelesaikan persamaan kuadrat. 2X kuadrat tambah 3X dikurangi 90. Coba lihat koefisien X kuadratnya sudah tidak lagi 1. Jadi kita tidak langsung bisa membuat kurung untuk suku 2 kali suku 2. Kita lihat dulu. 2 kali negatif 90. Berapa nilainya? Negatif 180. Lalu koefisien X-nya berapa ini? 3. Maka kita pilih 2 bilangan dulu. Yang kalau dikalikan negatif 180, kalau dijumlahkan 3. Bilangan berapakah dia? 15 dan negatif 12. Kalau dijumlahkan 3. Maka suku kedua yang bernilai positif 3X, kita akan pecah menjadi 15X dikurangi 12X. Tidak mempengaruhi arti dari kalimat sebelumnya. Menjadi apa? 2X kuadrat lalu ditambah 3X-nya berubah. Jadi ditambah 15X dikurangi 12X dikurangi 90 sama dengan 0. Nah, sekarang ada 4 suku. 1, 2, 3, 4. Kita ambil 2 suku kita faktorkan. Yang pertama, 2X kuadrat ditambah 15X mempunyai FPP berapa?
X. Kita keluarkan X. Kemudian kita buat kurung, 2X kuadrat dibagi X, 2X. Maka kalau kita kembalikan, buka kurung, X kali 2X kembali 2X kuadrat. Sekarang suku kedua, ditambah 15X, kita keluarkan X, 15X dibagi X hasilnya 15. Maka menjadi X dikali 2X tambah 15. Bagaimana dengan dua suku yang di belakang ini? FPB-nya berapa? Negatif 6, kita keluarkan. Negatif 12X dibagi negatif 6, 2X. Negatif 90 dibagi negatif 6, positif 15. Maka yang terjadi pada kalimat ketiga ini, sama-sama ada faktor 2X tambah 15. Dikurangi sekian dikali 2X tambah 15. Maka 2X tambah 15 ini sebagai faktor yang sama untuk perkalian dari dua suku ini. Sekarang sama-sama dikali 2X tambah 15, kita taruh di belakang. Siapa tadi yang dikalikan? X dikurangi 6. Ini kita menggunakan kebalikan dari hukum distributif. Paham ya anak-anak? Bagaimana ruas kanannya tetap 0. Perkalian menghasilkan 0, berarti faktornya salah satu harus 0. Bisa X dikurangi 6 sama dengan 0 atau 2X tambah 15 sama dengan 0. X kurangi 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Atau 2X tambah 15 sama dengan 0, 2X sama dengan dipindah ruas negatif 15. X sama dengan negatif 7,5. Nah, X tadi menunjukkan apa toh? X itu adalah pemisalan sisi-sisinya. Contoh saja kita lihat ini. Kalau jaraknya itu 2X, sementara X-nya negatif 7,5, mungkinkah jarak itu negatif 15? Tidak memenuhi kan? Maka kita ambil penyelesaian yang benar adalah X sama dengan 6. Ini tidak memenuhi. Maka kita kembali untuk menjawab panjang masing-masing sisi untuk mendapatkan keliling trapesium ya. Maka panjang sisi 3X tambah 2. X-nya 6 menjadi 3 kali 6 tambah 2 sama dengan 20 meter. Jadi ini yang bawah 20 meter. X tambah 4 sama dengan 6 tambah 4 itu 10 meter. Lalu tingginya ini atau jarak ya, tadi disebut jarak 2X 2 kali 6 12 meter. Nah, kita akan mencari kelilingnya. Maka kita harus mengetahui bagaimana menghitung sisi yang sama kaki ini. Ingat triple Pythagoras. Ini bilangannya cukup enak anak-anak. Ini jarak yang 12 tadi berbentuk garis, kita bisa geser ke kanan ataupun ke kiri. Tetap panjangnya 12 dan tegak lurus ya. Kalau dua sisi sejajar ini 10, yang ini 20, lebih panjang yang bawah. Dengan ini tegak lurus berarti ini 10, ini juga 10. Menyisakan 10. Kalau dibagi 2 ini masing-masing berapa? 5. Jadi 20 itu seluruhnya, ini saja 10, kiri kanan 5. Nah, sekarang kalau ini 5, ini 12 dan ini segitiga siku-siku ya anak-anak. Nah, maka dengan triple Pythagoras kita sudah hafal. Sisi miringnya berapa? 13. Sekarang kita punya sisi ini tadi 20, ini 10 meter, lalu kiri kanan yang sama sisi masing-masing berapa? 13. Kita jumlah kelilingnya 10 tambah 20 tambah 13 tambah lagi 13, jumlahnya berapa? 56 meter. Bagaimana anak-anak? Bisa diterima? Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.